dengarkan dah dengar. Bagaimana pendapat tak itu mengenai yang disebut tadi itu 6 orang yang berkriteria ulama dan 4 yang apa namanya 4 yang pro ulama dan jelaskan juga berapa sih pemilih di Musda nanti. Halo, dengar suara saya? Iya, iya kan dah. Ya coba komentar ya. Terkait kegiatan di Musda, terus terang saya kurang tahu menau dengan baik panitia, panli dan proses kegiatannya juga saya tidak paham. Iya, Saya cuma komentar iya, bahwa apapun yang dibincangkan oleh ayahanda, kakanda, dan saudara-saudara di IKIPM itu merupakan cita-cita kita bersama, iya, merupakan hal yang baik. iya, Artinya itulah sebenarnya yang kita harapkan. iya. Uh, namun Rahim, Pak Ade Rahim ini masuk peserta atau apa? Nggak masuk ya? tidak kan, Oh iya ya. Tapi karena di saya jauh, apa? karena jauh, Tidak ada saya jauh dari kota. tidak ada istilah Jawa itu. Yang penting rantingnya merekomendasi. Anda Ya. artinya begini, apa Bagaimana? ranting di Pituriase itu Belum terbentuk tidak apa? dengan ranting yang ada di Rapang, di Pangkajene, Iya. termasuk ranting baru Pituriase kan dah. Oh begitu. Cuma saya besarnya di Rapang, Iya. akhirnya terlibat ikut aktif di kegiatan-kegiatan ortom seperti Tabak Suci, Hizbul Watan, IPM, Oh iya iya. dan saya juga diamanahi sebagai sekretaris Kokam di Pemuda Muhammadiyah. Oh iya iya. Baik, Dek Rahim. Bagus itu. Jadi pertama saya tanggapi eh sekarang di Rapang ya, tapi asalnya dari Piturias ya. Kalau mau mengkader di Piturias itu ya bisa dengan teknologi sekarang misalnya ya bisa ustaznya misalnya tidak bisa sampai di sana untuk mereka ceramah bisa apakah belum terbiasa pakai Zoom orang atau pakai apa ceramahnya. Kita melenceng sedikit ini. Bagaimana? Kondisi geografi di Kanda, Ya, saya ini termasuk salah satu desa terpencil yang ada di Pituriase. oh begitu. Kami di sini baru beberapa tahun eh, terjangkau internet. Oh begitu ya. Ya ya ya. Cuma jaringan telepon biasa itu pun harus manjat pohon apa dan sebagainya. Mana Pak Wakil Bupati itu dengar itu Pak Wakil Bupati ya nanti di balik itu. Oke lanjut. Iya. Dan alhamdulillah di sini saya dan eh, kepala desa di sini termasuk kader juga dari IPM. Iya, iya. Jadi itulah bentuk perjuangan di sana. Kalau di Pituriasi itu seperti begitu ya salah satu anunya bahwa bisa banyak tanah ya ajak masyarakat di sana berwakaf. Nah itu jadi pengajian-pengajian ajak berwakaf ada lahan Ya ya betul. kita dirikan apalah di situ sebagai tanah wakafnya. Nah, Ya, kalau saya sih di sini sempat ya sepertinya ya silakan. Halo, halo. seperti yang kemarin malam saya sampaikan ke Anda bahwa Iya, kader kita desa ini, beliau itu punya program tiap bulan ada pengajian akbar iya, yang di tidak di satu tempat, artinya bulan di dusun ini bulan selanjutnya iya. Halo. cuma
Halo, terus terang halo, kita cita-citanya menggunakan halo. kiai ya di namun seakan-akan tidak sanggup menjangkau daya kami yang terpencil ini. Halo, Pak Haris, Ustaz Muhammad Haris, dengar suara kami? Saya Oh, siap. masih banyak anggota? Iya, masih banyak di sini masih Oh, iya, menunggu menunggu Ustaz Arir ini semuanya. iya Ustaz ini Arir ke sini. kita tunggu Ustaz Adik. Harir ini, Ustaz Harir ya. Iya. Yang ada aja dulu bicara. Silakan bicara siapa tadi yang bicara mau lanjut. Kalau tidak, silakan eh, yang lain-lain semua yang hadir di situ silakan bicara. Harus bicara bicara semua Pak Haris. Ustaz. Ya, Apa Pak Anu, Pak Isa, Pak Anwar, ketemu Ya, saya bicara. ya. Oke bicara. Pak Rahim mau lanjut kapan Pak Rahim? Ya Mau silakan lanjut Pak hari. Rahim. Pak Rahim ini peserta musda atau gimana? Ah, mau melengkapi, Oh ya, bukan tadi ya. Oh Pak Rahim, saya kira Pak Rahim yang di bukan cuma ruangannya. penggembira. Ya, ruangannya Pak Haris. Yang di ruangannya Pak Haris ada peserta gak? Alhamdulillah peserta semua. Ayo bicara semua. Yang peserta semua bicara. Coba peserta dari mana? Yang Kadidi tadi ya, dari Kadidi tadi. Ah, Nah, sudah yang dari Kadidi siapa lagi atau masih mau bicara dari Kadidi? Ya, bicara ah, nih. ada masih mau juga tambah. Selesai katanya mereka fokus ini cerita-cerita offline ini karena sudah hari terakhir pergerakan konstelasi. Nah, sekarang bukan lagi sudah ya, sudah clear tadi itu ada 6 ulama, 40 ulama. Ya, Sekarang lagi nih kita kalkulasi. Siaga peserta ikut musda. Siaga peserta ikut musda. Kalkulasi kira lemoga menri atenna. ya, Terkalkulasi peserta mus. ya, terkalkulasi kira Ustaz Muhammad Haris. Siaga Ya, peserta menri lemoga menri asaner nange nange ulama dan ya, pendukungnya. Eh, coba ya. pencerahan ya. Kalau yang ke-6 ini insya Allah bisa diterima di semua cabang karena mereka aktif sebagai dai, mereka Ya, di majelis tablik. ya, Insya Allah yang ke-6 ini bisa diterima lah di ya, semua kalangan. Yang masalah ini kita memperjuangkan jangan ya, sampai sudah eh, harus ulama yang tertinggi lah suaranya. ya, Sampai bukan non ulama yang non ulama yang tertinggi yang kita eh, wanti-wanti dan meskipun tertinggi ulama tetap harus kita backup dengan beberapa anggota yang harus masuk di formatur 13 ini iya, karena tidak bisa juga beliau kalau misalnya hanya tertinggi satu orang, misalnya Pak Kalampata, tapi tidak didampingi oleh teman-teman yang lain, maka tentu beliau juga akan kerepotan. Nah, jadi kita ini memang ada beberapa nama yang diandalkan, kira-kira semua kalangan bisa menerima. iya, Tinggal yang lain ini yang kita bebaskan untuk mungkin ditambah, dikurangi, ditambah, dikurangi. iya, Dan ada beberapa nama yang memang harus selalu ada di dalam pilihan peserta yang kita himbau, yang kita sudah jual bahwa inilah yang memang secara latar belakang background apapun yang mereka sudah miliki untuk bisa menjadi calon pemimpin di kabupaten kita di Muhammadiyah PDIP Sidrap. iya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi memang distribusi pemilih nanti ini turut menentukan ya. Jadi Ya, kita sih yakin bahwa mudah-mudahan skenario seperti itu tidak ada skenario lain. Eh, Kalaupun ada skenario kita lihat dari siapa pemilih sebenarnya berapa jumlah pemilih 70-an ya. 120 kurang Wih, lebih 122 tadi. 122 pemilih. Iya, Menurut yang ya
Bagaimana? Awalnya itu 175 kami hitung karena berdasarkan ranting itu jumlahnya dari seluruh cabang, kemudian kita kali dua. Nah, itu ada Ya, kemarin 104, ditambah cabang ada 12 kemarin, dikali 4, masing-masing cabang ada 4 orang wakilnya. ya, Berarti kali 4 lagi tadi ditambah dengan ortom. Semua ortom itu tiap ortom 2 orang. ya, Ortom ada 7 kalau nggak salah. ya, Dikali 2 berarti 14 suara. Ditambah unsur pimpinan daerah 9 orang, 9 suara. ya. Nah itu kemarin hitungannya, cuma yang setelah diverifikasi ini calon peserta yang valid sepertinya tinggal 120-an nih. Sudah Yang tadi, diverifikasi pesertanya? iya, sudah mungkin di Muspimda terakhir tadi ini. Ya, sudah diverifikasi berarti tidak ada lagi perdebatan yang ikut di peserta ini ada yang tidak mengetahui semua sudah menerima bahwa ini memanglah peserta yang di Ya. Musda ini. Iya. Kalau yang kami dengar karena kami tidak sampai ke Muspimda terakhir tadi, nah itu ada Kakanda Baru di Ngandang sebenarnya yang sempat ikut, itu isi perdebatannya itu salah satunya menyangkut syarat ada MBM. Nah, itu yang tadi yang bisa mempengaruhi jumlah peserta karena tidak semua orang punya NBM meskipun kader. Nomor baku ya, nomor baku tadi. Ya, nomor baku. Ya, Ya, nomor baku meskipun kader mereka belum tentu punya nomor baku. Ya, itu yang tadi ada punya usul, nggak tahu mungkin disetujui itu yang tanpa NBM boleh. Katanya bercermin dari Muswil kemarin ada orang yang tanpa NBM diloloskan untuk ikut memilih. ya, Jadi mereka membuka peluang untuk yang lain. ya, ya. Ada Kakanda Kak Kayim mungkin Ya, ada dia. Assalamualaikum Kak Kaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Iya. Terima kasih. Mungkin Pak Haris, Ustaz Haris menyapa Pak Kaim, silakan. Iya. Ya. Karena baru bergabung, kita minta pendapatnya Ustaz Ibnul Qayyim Naim ini mengenai apa pengetahuannya mengenai ibadah. Silakan. Bagaimana? Karena kita baru bergabung, apa pengetahuan kita sekarang ini mengenai peserta musda yang akan dipilih juga, bagaimana pengetahuan kita itu? Ya, kalau yang saya tahu, Pak Muhammad Haris, matikan dulu mic tak dulu. Oh iya. Ya, oke, Ya. silakan Pak Kaim. Baik. Ya, yang saya tahu mungkin juga informasinya sepotong-sepotong. Ya. Yang saya tahu bahwa kemarin ini terdengar isu seakan-akan musda ini dikondisikan. Iya. Ya, kalau saya lihat perdebatan di media di grup WhatsApp itu memang kecenderungannya seperti itu. Iya. Kan terjadi dua ya sekurangnya ada dua blok ya. Iya. Ya, bagaimana di satu sisi terlihat bahwa yang men-setting itu menginginkan orang-orang tertentu. Iya. Sementara di sisi lain yang pihak-pihak di luar kelompok itu menginginkan kepemimpinan pemimpin nanti yang terpilih ini adalah berasal dari golongan ulama. Itu sangat kentara sekali kelihatan di media sosialnya. Iya. Itu. Jadi itu yang saya tahu bahwa ada dikondisikan. Yang kedua, tidak jelas kriterianya orang yang mau diangkat apa. Iya. Jadi pada saat penjaringan, siapa-siapa yang bisa kita
apa namanya pilih nanti ini tidak ada kriterianya. Iya, Di pimpinan pusat dulu waktu muktamar itu ada kriteria. iya, iya, Kriterianya yang pertama adalah pernah menjadi pimpinan wilayah atau memimpin salah satu amal usaha Muhammadiyah. iya, 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 Nah, iya. kalau pernah menjadi pimpinan wilayah Muhammadiyah dan atau pernah menjadi PAUM, artinya orang-orang yang menjadi pimpinan itu bukan orang biasa, Iya, betul. orang yang sudah matang Muhammadiyah, Iya, yang sudah punya pengalaman dalam memimpin Muhammadiyah wilayah dan amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua, iya, dengan demikian itu iya, pimpinan siluman itu tidak akan bisa masuk. iya. Artinya maksudnya siluman tidak ditahu dari mana sumbernya, jadi tiba-tiba ada di dalam. Iya, 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 iya. Iya. Jadi tidak ditahu dari mana tidak ada di situ. Iya. Nah, ini kalau tidak ada, Rekam jejak tidak ada. ya rekam jejak tidak ada. Di Muhammadiyah tidak ada, baru kemarin muncul Iya. tiba-tiba di media sosial galak sekali, ya. Sekarang yang sudah berpengalaman itu, yang sudah sekian lama di Muhammadiyah, ini kan kita dari ITN. Artinya selama ini kita kan itu memantau Muhammadiyah bagaimana. Iya, iya, iya. Jadi perjalanan Muhammadiyah kita tahu. Iya. Mereka yang baru masuk kemarin tiba-tiba sekarang akan menjadi yang terhebat lah. Nah itu yang saya apa namanya, yang saya dapatkan kondisi di Muhammadiyah. Iya, 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 iya. Masalah kepemimpinan. Iya. Kalau masalah program kerja saya pikir nanti lain lagi ceritanya. Iya, Karena iya, saya iya. punya apa namanya perhatian tersendiri. Iya. Terutama di pengembangan usaha mikro dan menengah. Iya. Usaha mikro. Iya. Dan apa namanya, kan sudah ada majelisnya. Iya. Nah, kalau saya juga nanti saya mau konsen ke situ juga, artinya memperhatikan bagaimana apa langkah-langkah. Iya. Karena ini banyak kita punya amal usaha yang hidup enggak mati tidak mau. Iya, 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 itu masalah utama itu. Iya, tidak ada pendanaan. Ada aset tapi tidak dikelola dengan benar. Iya, iya, iya. Atau dikelola lagi tidak tahu sumber dananya itu dari kemana. Iya. Profitnya lari kemana? Sumbernya jelas tuh. Profitnya lari kemana? Profitnya dari kemana? Iya, iya, iya. Padahal ini yang banyak ditolong ini. Iya, 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 iya. Termasuk bagaimana meningkatkan ekonomi anggota Muhammadiyah yang ada usahanya misalnya. Sebagai contoh begini. Iya. Jadi bukan hanya sekedar nanti Muhammadiyah bikin semacam supermarket atau apa, Iya. ya, itu satu contoh. Tapi dia mampu memberikan konsep ke bupati untuk memberikan apa namanya aturan-aturan seperti itu. Ya, jadi misalnya kita lihat di Baru misalnya ya, Iya. di Baru itu tidak ada Indomaret dan tidak ada Alfamaret. Iya. Itu artinya pemerintah setempat itu sangat memperhatikan ekonomi rakyatnya di Iya. Baru. Itu kasih jempol itu Baru itu. Iya, baru sama apa gua tidak ada itu. Baru gua jene pun tuh lolos ya, saya pernah dengar berkelahi Iya, itu. iya. Pengurus Indomaret, Indo dengan warga, tapi kalah kesian warga. Oke, lanjut. Nah, itulah artinya bagaimana Muhammadiyah merumuskan satu konsep nantinya untuk keadilan ekonomi. Iya. Karena Indomaret, Alfamaret kan bukan keadilan ekonomi itu. Iya, dia klub raksasa. Iya. Nah, itu untuk sementara yang saya bisa anukan. Baik, terima kasih banyak Kakak Yim Naim ini ya, mengenai pendapatnya. Nah, sekarang kita fokus kepada Musda ini lagi, karena kita lebih detail. Tadi Ustaz Muhammad Haris ini menerangkan
tentang ada kriteria ulama, pendukung ulama. Kemudian ketersebaran pemilih. Yang kita mau tanya nih, Ustaz Muhammad Haris masih aktif? Ya. Jadi terangkan dulu ketersebaran pemilih. Jadi berapa persen kira-kira pemilih ini merata. Nah sekarang kalau tadi sudah dikemukakan ini ulama dan pro ulama, tolong lagi siapa yang akademisi, jelaskan juga siapa yang akademisi di situ dan bagaimana pandangan Muhammad Aris. Coba silakan. Ya. Kalau akademisi sih hampir semua yang saya tidak sebut tadi itu adalah akademisi. Jadi di luar ulama, di luar daripada ulama itu kedominan adalah akademisi. Hanya 1-2 orang saja yang bukan akademisi. 32 dikurang dengan 12 ya? Ya. Jadi masih banyak sekali ya. 32 dikurangi 12 berarti ada 20 ya? Ya, kurang lebih 20 orang. 20. Istilahnya mereka semua satu atap di kampus. Di Universitas Muhammadiyah Rapang begitu? UMS ya. Apa itu? UMS Universitas Muhammadiyah Sidrap. Oh ya, bermarkas di Rapang ya? Rapang ya. Tasalo. Jadi, halo. Ya. Ini artinya disinilah memang pertarungannya nih dengan teman-teman yang peserta musda, bahwa akademisi ulama memang dia pokoknya bukan bertarung lah, berkompetisi dengan sehat di sini. Iya. Ya, berkompetisi dengan sehat di sini. Bagi yang akademisi memang cara-caranya dalam musyawarah, dalam musda itu dia realistis ya. Jadi bukan oportunistis. Artinya melihat sebuah peluang, dia realistis ya. Jadi pertarungan yang kalau begitu nanti perkara musda, tentu yang di akademisi ini ada daerah-daerah merupakan pemilihnya ya. Bagaimana Pak Ustaz Muhammad Haris, di mana, siapa pemilihnya, di daerah mana pemilihnya akademisi ini? Jadi coba jelaskan. Ya, kalau gambaran umum kemarin di lapangan itu ada juga informasi dari orang tertentu yang tergolong dari dulu akademisi lah, dan beliau ada di cabang, juga ada juga namanya di 32 orang ini. Iya. Itu menerangkan kalau memang ada 4 cabang katanya yang siap menjadi tim sukses, yang menjadi tim sukses untuk menggolkan salah seorang dari akademisi untuk menjadi pimpinan daerah. Iya. Dan mereka mengakui bahwa itu sudah dibina dari beberapa waktu yang lalu. Jadi ada 4 cabang, dan 4 cabang itu salah satunya adalah Watampulu yang disenyalir paling sebagai cabang yang terbanyak rantingnya. Iya. Berapa rantingnya? Watampulu. Watampulu adalah cabang yang terbanyak rantingnya. Berapa rantingnya? Dia ada 12 ranting. 12 ranting. Ya, iya. Sementara Rapang yang sebagai notabene cabang tertua di Sulawesi Selatan, rantingnya berapa? Rapang ini hanya 7 ranting yang ada. 7 ranting. Ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang dukung akademisi? Watampulu, Rapang. Watampulu sebagian Rapang, dan diperkirakan juga Baranti. Halo. Matikan speakernya, yang lain dulu. Matikan speakernya. Ya, silakan. Ya, oke, silakan Pak Muhammad Haris. Ya, jadi itu tadi ada 4 cabang. Baranti tadi berapa rantingnya? Baranti 3 ranting. 3 ranting. Ya, berarti total di sini 22 ranting. Ya, ada lagi Kulo juga mereka bina.
Kulo juga ini itu ada Kulo cabangnya, cabang Kulo. cabang Kulo. Iya, berapa ranting di sana? 3 juga, 3 cabang, 3 ranting juga. 3 ranting. Bukan cabang. Berarti sekarang 25 ya? Ya, 25. 25 ranting ya? Habis. Ya, 25 ranting. Sekarang yang pro ulama berapa cabang? Kemudian cabang yang lain itu pro juga, kayak Tandu Tedong, kami tidak full, tidak semua rantingnya full. Ada Tandu Tedong, 2 Pitue, cabang 2 Pitue, cabang Pituriawa, cabang Pituriase. Iya. Halo. Siap. Ustaz Muharrir, matikan dulu ininya, matikan mic-nya. Ya, oke, mic-nya Pak Ustaz Muharrir Timur Gemah. Ya, silakan Ustaz Haris, lanjut. Ya, jadi mungkin gambarannya seperti itu. Kalau jadi tadi itu ada 4 cabang, kemudian cabang lain itu yang kami anggap dominan untuk mendukung ulama itu ada Mari Tengah dan cabang Bilukah dan cabang Lotasalo, ada 3 juga. Jadi ada cabang Lotasalo, ada cabang Mari Tengah dan 2 dan Bilukah. Nah, itu juga yang kami anggap dominan. Jadi mereka 4, kami 3, kemudian cabang lain ada 4 lagi itu sepertinya merata juga. Yang cabang 4 lain itu tidak ada yang dominan, ada yang mendukung ulama, tetapi tetap mendukung juga akademisi itu karena ya mungkin ada ikatan tertentu. Mereka tetap memilih. Karena rata-rata memang mereka yang diangkat ranting itu rata-rata alumni, rata-rata alumni dari UMS yang dulunya mungkin masih STKIP, itu rata-rata mereka yang dipilih itu menjadi ketua-ketua ranting, pengurus ranting, sehingga kami mengkalkulasi bahwa mereka lah nanti mungkin yang akan memilih di beberapa daerah itu. Jadi secara angka-angka mereka memang masih unggul dari angka-angka ini. Ya. Jadi Untuk ini malam memenangkan ini yang pro ulama ini perlu salat tahajud, jangan tidur, salat tahajud banyak-banyak, berdoa. Pasti menangis kita di hadapan Allah, mohon ini Iya. supaya dikembalikan marwahnya ini organisasi kembali ke pemimpinan ulama. Oh iya. Iya. Ada Ustaz Muharrir tadi ada? Ada di samping saya, sudah kumpul di sini. Makanya feedback tadi karena beliau aktifkan juga, ternyata feedback karena saya satu ruangan. Oh iya, silakan berkomentar. Boleh. Ustaz Muharrir. Ustaz Muharrir. Oke, kalau komentar-komentar. Makan yang belum makan masih ada itu pipa. Assalamualaikum Ustaz Muharrir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah dinangi mak komentar kakak ini, kakak Kayuna ini. Kita agak detail ini bicara ini. Sekarang yang bisa kita lakukan ini kira-kira bagaimana ini suara ini bisa katakanlah memenangkan para ulama yang ini. Kelihatannya perdebatannya bahwa peserta ini bermasalah sudah tidak ada lagi. Jadi yang sisa ini peta yang ada sekarang ini bagaimana memberikan pencerahan sehingga ulama menang. Ya, oke. Silakan Ustaz Muharrir. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi inilah yang kami lakukan sejak beberapa minggu terakhir ini, terutama hari-hari terakhir ini, kita selalu intensifkan pertemuan dengan teman-teman, bergerak juga ke cabang-cabang lain, supaya bisa menyatukan keinginan, bisa menyatukan pilihan untuk bagaimana naiknya, terpilihnya ulama nantinya. Sidrap lebih baik, ya itu menurut
Iya, Jadi iya. ini kita di sini ada beberapa orang karena memang kita rencana ini ya seperti itu, rapat, atur strategi juga Iya. bagaimana bisa memenangkan yang kita anggap ini yang pro ulama. Begitupun juga ya tetap memperhitungkan bagaimana kondisi-kondisi atau informasi-informasi mengenai yang tidak pro ulama ini. Iya, 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 iya. Karena tadi sudah disampaikan oleh rekan Ustaz Haris tadi bahwa Watampulu ini 12 rantingnya yang sebetulnya kalau mau dilihat masalah keaktifannya ya bahkan orang dikatakan nol. Kalaupun ada sedikit ya dibanding dengan cabang-cabang yang lain. Cuma ya begitulah banyak dia punya cabang sehingga dia berpeluang untuk memberikan kontribusi suara yang tinggi terhadap siapa yang dia dukung. Nah, tapi tadi hitung-hitungannya itu kalau 12 ranting di Watampulu ditambah dengan utusan cabangnya itu berarti sekitar 28 peserta. Iya. Insya Allah bisa dipangi dengan pangkat jenis tambah bilokan. Iya, 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 iya. Itu bisa dapat juga 28 peserta. Nah, Iya. kebetulan Pak Kajene dengan Biloka itu insya Allah semuanya pro ulama juga. Iya, 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 iya. Artinya tetap kita perhitungkan adanya hitungan-hitungan yang di luar dugaan kita. Iya, iya, iya. Ya, memang ini cabang Watampulu itu kalau begitu 12 ranting dan masih baru, sudah tidak ada peluang misalnya cabang rantingnya hanya diakui 6 begitu, tidak ada lagi peluang ataukah melapor ke pimpinan wilayah bahwa ini apa namanya diperiksa kembali ini, karena waktu di Makassar kemarin pimpinan wilayah mengcross check masih ada perdebatan di peserta ini. Iya. Mungkin sudah tidak ya, bagaimana perkembangannya teman-teman di situ? Ya itulah kalau cabang Watampulu untuk menghadapi Musda ini saya kira sudah final itu hitungan rantingnya. Final ya. Kalau saya belakangan nanti setelah Musda ini mungkin saya minta ditinjau ulang itu sama wilayah itu anunya rantingnya. Terlalu banyak dan tidak tahu. Malah orang-orang kawan-kawan yang dari daerah sana itu juga heran. Iya. Ya kalau di bahasa Bugis kan natanya aja nasatona Muhammad ya okoro ya mana minas Pak bica sokoe. Itu katanya. Justru dia yang merupakan mantan anggota PDIPM di situ. Iya. Dia tidak terakomodir dalam utusan itu. Jadi masih bisa kalau begitu coba melapor ke pengawas pimpinan wilayah. Bilang ini ada masalah pokok. Ya, kebetulan. Tapi itu yang itu yang 12 ranting itu kan sudah disahkan di wilayah waktu hadir Muswil. Oh, disahkan ya. Jadi tidak bisa lagi Iya, waktu Muswil ini mereka hadir itu 12 ranting itu. 12 ranting, tapi kalau ada keberatan tentu akan dipertimbangkan. Ya, itulah. Ya, mungkin bisa dan sebenarnya ada Pak Muin itu bisa bahwa pengurus alumni IPM ini bisa menyurat ke pimpinan wilayah bahwa ini masalah pokoknya. Bagaimana? Ini kan ada utusannya wilayah untuk menghadiri musda. Ya, ada sebentar itu saya dengar, kebetulan saya tetangga. Sudah ada insinyur siapa tadi? Ya, Rahim Nanda. Ya. Dengan siapa? Yang sekretaris wilayah. Iya, dengan siapa? Dua kan masalah itu. Baru itu yang saya tahu tadi yang bawakan itu Rahim Nanda itu. Artinya kalau ada orangnya wilayah di arena musda apa bisa dipersoalkan itu? Sebaiknya sebelum musda kirim surat dulu, ada bukti sedikit. Jadi pokoknya ada surat masuk ke wilayah bahwa ini perkara pokoknya. Ya, jadi tolong ditinjau.
tolong ditinjau. Jadi itu saja dulu. Ada aksi menyurat ke wilayah, kasih anunya perkara pokok dan bukti bahwa di Watampulu ini 12 ranting terbentuk ini tidak ada kegiatan ataukah di SK-kan berapa umurnya? Mungkin sudah baru 1 tahun atau 2 tahun, 6 bulan atau apa? Oh iya. Perkara rantingnya itu. Jadi ada surat ke sana bahwa ini sedikit di daerah sini kita bermasalah. Jadi jelas permasalahannya bahwa Rati Wantapulu 12 ranting. Ya, kita di sini bisa diakomodir lah di situ mungkin hanya 4 yang ranting betulan, yang lainnya adalah ranting yang di-create, diciptakan. Ya itu begitu barangkali. Begitu isinya. Ya, ke pimpinan wilayah. Saya kebetulan ada dekat tetangga di sini pimpinan wilayah. Yang nomor 1 itu namanya pimpinan wilayah Abbas Insinyur apa namanya? Bukan Abbas Insinyur. Abbas Miro. Abbas Baco Miro. Abbas Baco Miro ya, saya tetangga di sini. Ya. Saya dengar dia yang kesidap kalau musda, saya dengar di tetangganya Oh. bilang. Ya, saya dengar ya. belum tentu kejadian. Ya, wakil ketua kan? Iya. Ketua 1. Bisa mekanisme begitu kita lakukan. Jadi ada surat dulu yang mengatasnamakan alumni IPM karena dia sebagai salah satu ortom. Kami melihat misalnya di peserta musda ini ada kejanggalan. Ini kejanggalannya. Jadi harus ada surat masuk ke wilayah. Kira-kira masih sempat nggak kalau ini karena besok ini sudah pembukaan ini. Pembukaan besok ya. Ya ini malam kita buat ini. Yang penting ada surat masuk. Ya bisa lah kalau jadi, Ika bisa ber-WA saja di situ ya. Ya. Oke. Bisa lah kalau lebih bagus lagi kalau nanti Ika yang langsung anukan. Iya. Tolong bicara dengan di sini. Ya. Kami bersama rekan-rekan akan mempertanyakan. Iya. Pak Muin itu coba bicara, jadi dia yang tanda tangan, dia yang mengirim ke wilayah. Ya. Oke, itu saran saya karena sisa 1 menit Zoom kita ini. Ya mungkin inilah terakhir kalimat closing. Ya itu yang bisa kita lakukan ya. Di samping teman-teman lain coba bagaimana meyakinkan bahwa ya memang harus mayoritas ulama.